Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkatnya kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan, sehingga dapat menyaksikan acara pada hari ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Kepala SMA Islam As-Safa, Ibu Hajah Eli Agustina MPD, beserta jajarannya. Yang terhormat Wakil Direktur Yayasan As-Safa, Bidang Humas dan Marketing, Ibu Rita Yustina SPD. Yang terhormat para panelis kampanye OSIS Angkatan 14. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMA Islam As-Safa. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua peserta didik SMA Islam As-Safa yang berkesempatan untuk menyaksikan kegiatan ini. Dan kawan-kawan seperjuangan beserta didik SMA Islam As-Safa yang kita banggakan. Acara kampanye calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS Angkatan 14 periode 2020-2021. Memasuki acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wilham Sefi Ramadan dari kelas 11 MIA 1. Kepada Wilham, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taqulun kabura indallahi an taqulu ma la taqulun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang iman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Jaddari Raihan dari kelas 11 MIA 3. Kepada Jaddari dipersilahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa dan kesalahan ayah bunda kami, guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan kami di dunia dan di akhirat. Ya Syafi, wahai Zat yang Maha menyembuhkan serta melimpahkan kesehatan, anugerahkanlah pada kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat beribadah dengan sempurna melewati masa-masa yang sulit ini. Ya Allah, ya Hakim, ya Allah, ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia, muliakanlah kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Hadi, berikanlah petunjuk dalam setiap langkah kami, langkah kedua orang tua kami, dan langkah memimpin kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Eli Agustina MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita ini. Selanjutnya, Allah berikan kita kesehatan, sehingga kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada kegiatan kita ini. Berselawat kita pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak dan Ibu pimpinan sekolah, yang kita hormati Bapak dan Ibu majelis guru dan karyawan, yang kita muliakan para ibu-ibu, para panelis kampanye pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS angkatan ke-14 periode 2020-2021, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Selanjutnya kepada anak-anak Ibu, para kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS angkatan 14 periode 2020-2021 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan kampanye. Para kandidat ini sudah melaksanakan beberapa daripada kegiatan kita ini. Untuk sampai kepada atau saat ini, anak-anak Ibu telah melaksanakan angket, pemilihan angket, wawancara, dan pada hari ini adalah untuk kampanyenya. Selagi Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak Ibu, yang pertama, M. Adib Adfira dengan beserta Reva Widana, yang kandidat kedua, Farid Helmi dan Putih Nailasari, kandidat yang ketiga, Zalfa Adrani dan Dafa Albetlin. Kita berharap nanti anak-anak Ibu akan menyampaikan visi, misi, serta program-program OSIS selama 1 tahun ke depan. Kita berharap visi, misi, serta program-program anak-anak Ibu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Selanjutnya, kegiatan ini kita laksanakan dengan prinsip demokrasi, yang diharapkan memberikan pelajaran yang menggunakan hak yang dimiliki secara bertanggung jawab, dan merupakan wujud penanaman demokrasi secara dini, sehingga terbiasanya dengan
sehingga terbiasanya dengan alam demokrasi ini yang ada di negara kita. Baik anak-anak Ibu, bagi kandidat-kandidat yang bersaing, kita harapkan dapat menerima apapun hasil dari pemilunya nanti. Dan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilihnya nanti kita berharap juga mampu menjadi sosok pemimpin dan memimpin organisasinya yang memberikan contoh yang terbaik bagi organisasinya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap semuanya bisa mengikutinya dengan baik, dan terlebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Eli Agustina, MPD. Acara selanjutnya, marilah kita perkenalkan panelis kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Ibu Rita Justina, SPD, selaku Humas Kedirekturan Yayasan As-Sofa. Kedua, Ibu Nur Hayati Nur, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ketiga, Ibu Rosvianti, SS, selaku orang tua salah seorang dari peserta didik SMAFA, yaitu Trisha Rahadatul Aishi dari kelas 11 MIA 3. Dan inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Kampanye 3 pasang calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Kampanye 3 pasang calon ketua dan wakil ketua OSIS oleh moderator. Paslon 1, Muhammad Adib Andrifa dari kelas 11 MIA 3 dan Reva Wirdana dari kelas 10 II 1 yang dimoderatori oleh Rizka Aulia Bakri. Kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita panggil paslon nomor 1, Adib Andrifa sebagai calon ketua OSIS dan Reva Wirdana sebagai calon wakil ketua OSIS. Kepada pasangan calon, dipersilakan untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di sini dan yang sudah menonton live streamingnya. Saya dari pasangan calon nomor urut 1, yang dimana calon ketua OSISnya saya sendiri Muhammad Adib Andrifa dan calon wakil ketua OSISnya Reva Wirdana. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi dan program yang akan saya jalankan untuk 1 tahun ke depannya. Visi kami adalah memajukan SMA Islam As-Sofa serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswi-siswa SMA Islam As-Sofa, dan juga membentuk kepribadian siswa-siswi yang sopan, santun, berkarakter, berbudaya, mandiri, inovatif, dan produktif dengan berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi kami adalah menumbuhkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri siswa dan siswi SMA Islam As-Sofa. Kedua, merealisasikan dan menjalankan seluruh program OSIS yang mendatang dan yang sudah ada sesuai dengan departemen masing-masing. Ketiga, meningkatkan peranan OSIS dalam kinerja dan kerjasama saat menjalankan program-program sekolah. Keempat, mengadakan kegiatan yang bersifat mengembangkan wawasan dan bakat siswa dan siswi dalam setiap bidang. Dan kelima, mengharumkan nama SMA Islam As-Sofa dengan kinerja OSIS yang maksimal, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan atau solidaritas. Adapun program kerja yang telah kami buat, kami membaginya dalam 2 bagian, yaitu di saat dalam keadaan normal atau kita masuk sekolah, dan di saat keadaan pandemi. Adapun program kerja yang akan kami jalankan di saat keadaan normal, untuk program hariannya,
Yang pertama ada piket harian untuk menjaga gerbang dan menyambut guru-guru dan teman-teman. Yang kedua, kami akan menertibkan pakaian siswa-siswi SMA Islam As-Sofa. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada siswa yang telat. Yang keempat, menjaga ketertiban saat membaca zikir pagi dan petang. Untuk program mingguan kami, yang pertama, kami akan membantu menjalankan program bank sampah. Yang kedua, menjalankan infak Jumat dan kuis berhadiah. Yang ketiga, menjaga ketertiban saat sejuk. Dan program bulanan dan tahunan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh calon wakil ketuanya, yaitu Reva Wirdana. Kepada Reva, dipersilakan. Baik, untuk program bulanannya, pertama ada memperingati hari-hari nasional, 2. Melaksanakan program penghijauan sekolah, 3. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, 4. Mengunggah seluruh kegiatan yang telah terlaksanakan ke sosial media sekitar 5. Membantu menertibkan barisan di saat pelaksanaan upacara bendera. Untuk program tahunannya, 1. Pesantren Kilat, 2. Vespa, 3. Class Meeting, 4. AFA atau Art Festival of SMAFA, 5. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami juga mempunyai program kerja di saat pandemi COVID-19 seperti ini, yaitu mengadakan lomba secara online, seperti lomba pidato, membuat video pendek, membaca puisi, cipta puisi, melukis, atau menggambar, menggalang dana untuk orang-orang terkena dampak corona, berbagi masker dan sembako, membuat acara di bidang keagamaan, membuat video bersama anak OSIS lainnya seperti podcast atau tanya jawab di live IG. Sekian program dan visi misi kami. Baiklah, terima kasih kepada Adib dan Reva. Selanjutnya kepada para panelis, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, dan kritik. Kepada panelis pertama, Memrita Yustina SPD selaku Humas Kedirekturan Yayasan As-Sofa. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mau mengucapkan selamat buat 3 pasang calon ketua dan wakil ketua OSIS. Alhamdulillah, hampir tahu semua, anak-anak hebat semua. Oke, pertanyaan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1, Adib dan Reva. Ini adalah kondisi yang belum pernah siapapun rasakan sepertinya. Harus belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat, tetap mewujudkan mimpi-mimpi kita, walaupun kondisinya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, Adib dan Reva, mengingat kita tahun besok 30 tahun Yayasan As-Sofa, itu kita akan mengadakan milad yang ke-30 atau biasa dikatakan Kemilau As-Sofa. Nah, dari program tahunan tadi, belum dengar apa aja sih yang rencana Adib lakukan bersama Reva untuk membantu atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Kemilau As-Sofa. Biasanya yang sebelumnya kita akan laksanakan Vespa ya, atau Festival SMAFA, yaitu basketnya. Nah, kira-kira ke depannya ada atau tidak? Kemudian kalau tidak, digantikan oleh apa? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Memrita, jawaban kami di sini, kami akan mengganti program yang sudah ada seperti Vespa
akan kami ganti dengan membuat video kreatif atau video pendek, membaca puisi, cipta puisi, juga lomba pidato, melukis, atau menggambar, dan kami akan membuat seperti podcast atau tanya jawab di live IG nanti, men. Oke, berarti kita memanfaatkan teknologi ya, karena sekarang udah serba digital, alhamdulillah, berarti dialihkan ke sana. Oke, mantap, thank you. Silakan Rizka. Terima kasih kepada Membrita. Selanjutnya kepada panelis kedua, Ibu Nur Hayati Nur SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih anak Ibu Rizka. Dan sekali lagi Ibu sampaikan selamat untuk 3 paslon, pasangan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Oke, baik. Tadi Mem Rita sudah menanyakan mengenai program untuk yayasan ya, Nak. Ulang tahun yayasan ke-30 gitu. Jadi sudah terjawab memang, tapi Ibu masih belum puas dengan jawabannya. Maksud Ibu itu kegiatannya untuk yayasan kita berulang tahun ke-30 gitu loh, Nak. Nah, lebih spesifik mungkin gitu. Tapi mungkin untuk sekarang belum terpikirkan oleh anak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini. Tadi ada program anak Ibu mengenai kalau sudah sekolah kita ya normal ya berjalannya kedisiplinan. Nah, kalau seandainya kondisi ini masih berjalan, pandemi ini mungkin nggak tahu kita ya Nak seberapa kapan berhentinya gitu. Jadi menurut Ibu begini, ya kita merasakan nih guru-guru dalam pembelajaran banyak kawan-kawan gitu ya, teman-teman dari anak Ibu yang ada yang apa ya, yang tidak rutin untuk masuk ke pembelajaran. Nah, kalau menurut anak Ibu bagaimana caranya atau program dari anak Ibu untuk memotivasi ya kawan-kawan untuk semangat belajarnya? Ya, kira-kira apa kegiatan yang akan anak Ibu adakan gitu? Itu aja, Nak. Bu, jadi jawabannya untuk pertanyaan Ibu, untuk merefreshingkan kawan-kawan kita yang sudah suntuk belajar, kami membuat program seperti membuat video sama anak OSIS dan murid lainnya, membuat podcast, Bu. Terus kayak kami buat juga tanya jawab nanti di live IG. Jadi kita undang dia, nanti kita tanya jawab dia, pengalaman dia gimana, nanti dia bakal cerita, Bu, keluh kesahnya juga gimana, nanti siapa tahu kita bisa memberi solusi, Bu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ibu minta komentar dari Revanya, boleh? Iya, Bu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, kami juga mempunyai program di saat pandemi ini, salah satunya seperti membuat podcast tadi, dan live IG tanya jawab bersama anak OSIS dan murid lainnya. Oke, terima kasih. Lanjut, Rizka. Terima kasih kepada Ibu Nehen. Selanjutnya, kepada Mem Rosvianti SS, orang tua salah seorang dari peserta Didi Smafa yaitu Trisa kelas 11 MIA 3. Kepadanya disilakan. Okay, thank you. For the first, I will say congratulations for both of you, Adib and Rifa, and also Reva Wirdana, right? Okay, because as one of the parents in Smafa and also as an English teacher,
Should I ask you in English? Should I ask you in English? Bu NHM, may I ask in English? Because I want to know what about the improvement of the students here after studying English 4 times a week. May I? Oke, silakan. Okay. I want to test because all of you here, all the candidates here, have studied English a week for 10 hours, right? So I want to know about the progress of English. I've listened from your missions letter that you want to create the students more active and productive, and then be a good students. And I want you to give the explanations. What is the program? What is the program that you have created to make the students more productive, especially in pandemic right now? Can you give me the explanations, please? Thank you, ma'am. So now I will explain to you how we're going to do that. So in our program, we made that we're going to give a donation for the one that gets the negative impact from Corona, and we will give them mask or give them rice or food or something like that. And we will make the podcast like I said before, or like Q&A in Instagram. So especially for podcast, we going to ask something from them, and they will try to tell us their story, so their creativity will more be increased. Thank you, ma'am. Okay, Adib, your English better. Yeah, give applause to you. Very good. So we get the progress from your English pronunciations. I think your pronunciations is quite better. And also, I do hope you will be success if all of the students here will choose you as one of the chairmen here in OSIS. Yeah. Okay, thank you for your answer. I think that's good. Okay, thank you. Terima kasih kepada Mem Rosvi. Bella, terima kasih kepada para panelis yang telah memberikan pertanyaan, tanggapan, serta kritik. Sekian penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon nomor 1. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon selanjutnya, Paslon 2. Farid Helmi dari kelas 11 MIA 1 dan Putih Naila Sari dari kelas 10 MIA 1 yang dimoderatori oleh Syahwina Mazaya. Kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2, calon wakil ketua OSIS, Putih Naila Sari, calon ketua OSIS, Farid Helmi. Kepada pasangan calon, dipersilahkan untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk para guru dan teman-teman yang sudah hadir. Saya, sebagai calon ketua OSIS, ingin memperkenalkan diri dan visi misi saya selama 1 tahun ke depan. Perkenalkan, nama saya Farid Helmi dari kelas 11 MIA 1. Dan saya Putih Naila Sari dari kelas 10 MIA 3. Adapun visi misi saya yaitu menjadikan SMA Islam As-Safa Pekanbaru sebagai wadah pendidikan yang nyaman, efektif, serta berkualitas dalam mengembangkan segala minat dan bakat siswa. Selanjutnya, misi. Misi saya yang pertama, membangun dan membentuk kepribadian
serta karakter yang tangguh seluruh siswa-siswi SMA Islam As-Safa, terutama untuk bersaing di era 4.0. Yang kedua, mewadahi dan mengembangkan potensi bakat dan kreativitas siswa-siswi. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas kerja OSIS yang telah disusun dengan baik, sistematis, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengadakan event besar atau kecil yang berkaitan dengan ekstrakurikuler sebagai tolak ukur ke depannya. Di sini program kerjanya itu terbagi dua, yang non-pandemi dan pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Untuk program yang non-pandemi itu terbagi 4, ada harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Yang pertama yaitu program harian. Yang pertama, kita setiap pagi akan menaikkan bendera merah putih. Yang kedua, piket. Piket ini bertugas menjaga pintu gerbang sebelum pukul 7.10 dan memastikan siapa-siapa saja murid yang terlambat. Yang ketiga, pakaian. Di sini OSIS akan memastikan kelengkapan pakaian siswa dan siswi agar pakaian mereka harus seragam dan rapi. Yang keempat, penertiban. Di sini OSIS akan menjaga ketertiban saat bidang keagamaan, seperti membaca zikir pagi dan petang, dan sholat. Selanjutnya, program kerja mingguan. Program kerja mingguan ini ada 2. Yang pertama, bank sampah, yaitu pengumpulan sampah botol plastik setiap hari Rabu. Yang kedua yaitu sejuk. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan sejuk ini kegiatan keagamaan yang diisi dengan kegiatan lainnya, yang bisa seperti membaca pidato, ataupun yang sesuai dengan bakat-bakat siswa lainnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada wakil dipersilakan. Baiklah, program kerja bulanan kami ialah yang pertama, hari besar, memperingati hari-hari besar seperti Hari Nasional, Tahun Baru Islam, dan yang kedua, saat upacara. Kami menertibkan dalam barisan upacara tersebut. Yang ketiga, bulan bersih, yang dimana akan diadakan gotong royong demi melestarikan sekolah serta membuat nyaman proses pembelajaran. Dan ada pula program kerja tahunan, yaitu 1. SOS, LDKS, dan KAOS. Saya akan mengulangi kembali yang terakhir tadi sampai program kerja tahunan. Yang pertama ada SOS, LDKS, dan KAOS. Kegiatan ini kami meminta kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini akan dipegang sepenuhnya oleh OSIS. Yang kedua, Hutsmafa. Hutsmafa ini merayakan hari jadi sekolah dengan mengadakan event tahunan yang diberi nama Vespa. Yang ketiga, HUT RI. Pelaksanaan upacara bendera dan lomba 17-an yang dimana lombanya akan disusun oleh panitia yang akan dibentuk oleh OSIS nantinya. Yang keempat, class meeting. Class meeting ini refreshing setelah ujian, karena setelah seminggu ujian mereka butuh refreshing, maka di sini OSIS akan mengadakan lomba-lomba ringan seperti futsal dan lainnya. Yang terakhir ada mading. Di sini mading yang dimaksud yaitu mega mading, yang dimana satu kelas membuat sebuah karya yang sebagus mungkin, dan karya tersebut akan dipajang di satu mading besar yang akan bisa dilihat oleh semua orang. Mungkin itu adalah program yang non-pandemi. Selanjutnya yaitu program yang akan dijalankan selama pandemi. Yang pertama ada Looking for Achievement, yang dimana
OSIS akan mencari lomba-lomba yang berkaitan dengan bakat siswa yang lebih memacu ke potensi bakat seperti lomba tryout, videografi, fotografi, dan sebagainya. Yang kedua ada OEC, Online Extra Competition. Online Extra Competition ini seperti lomba speech, musikalisasi puisi, membaca pidato, membuat cerita pendek, dan sebagainya yang akan divideokan. Lalu nanti para juri akan menilai dan pemenangnya akan kita posting di Instagram atau sosial media. Yang ketiga, webinar. Seseorang yang bisa memberikan kita motivasi ataupun sharing pengalaman selama dia hidup atau pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan selama ini. Selanjutnya itu kuis grade matematika dan ranking 1. Itu adalah lomba antar kelas yang diadakan untuk memacu serta melatih kembali pemahaman murid di SMA Islam As-Sofa. Dan yang terakhir, santunan kepada anak yatim, terus bagi-bagi masker, serta bantuan kepada yang membutuhkan, itu dilakukan karena setelah saya lihat sekarang ini banyak orang yang kesusahan bukan karena mereka terkena penyakit maupun yang terkena penyakit, tapi lebih ke mereka yang minim ekonomi karena kerjanya di PHK ataupun orang-orang yang penyapu jalanan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Itu saja program kerja dan visi misi yang saya sebutkan tadi. Dan sebelum kami akhiri pemaparan ini, saya akan menyampaikan moto dari kami, yaitu orang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Jadi kami dari paslon nomor 2 akan lebih banyak berbuat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya dipersilahkan untuk para panelis memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Dimulai dari panelis pertama, Ibu Rita Justina SPD, selaku Humas Kedirekturan Yayasan As-Sofa. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Wina. Happy dengarnya dari pasangan calon pertama, kedua. Oke, pertama sama mengucapkan selamat buat Farid dan Putih Naila. Ini anaknya juga, ini adalah jago-jago atau juara olahraga nih, yang satu basket, yang satu catur. Oke, dari pemaparan tadi, harian, kemudian program mingguan, bulanan, tahunan, intinya adalah OSIS itu akan membantu sekolah. Kalian akan belajar berorganisasi, bagaimana memanage suatu acara, bagaimana mengumpulkan orang banyak, bagaimana mengajak teman-teman kalian, menginspirasi teman-teman kalian untuk berbuat baik dan berprestasi. Oke, dari pemaparan tadi, mungkin hampir sama dengan pertanyaan ke pasangan calon urut nomor 1 tadi. Ini berkenaan dengan Kemilau As-Sofa. Jadi ini yang dipaparkan oleh Farid tadi ada mengadakan webinar. Oke, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, Mem berharap webinar ini itu bisa kita mengundang alumni-alumni As-Sofa, boleh dari SD, SMP, SMA. Kita sudah banyak alumni-alumni As-Sofa yang sudah sukses, itu mungkin bisa dijadikan pembicara. Oke, mungkin dokter sudah banyak, kemudian yang di angkatan juga sudah, dan bidang-bidang lainnya. Nah, kira-kira pertanyaannya,
kepada Farid dan Naila, bagaimana cara Farid untuk mengajak teman-teman, atau biar ikut atau pesertanya bisa banyak mengikuti dan mereka tertarik mengikuti webinar yang dilaksanakan OSIS MAFA. Usaha-usaha apa saja yang akan Farid dan Naila lakukan agar acara itu sukses? Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengajak teman agar kita bisa agar webinar itu bisa dijalankan secara rapi, lancar, dan banyak siswa Asofa yang mengikuti webinar tersebut. Mungkin sebelumnya kami akan meminta data untuk kuliah ke depannya. Siswa SMA itu kebanyakan lebih mau kemana? Misalnya ingin menjadi okpol, dokter, ataupun lainnya. Di antara yang terbanyak tersebut, kita bisa mengundang alumni ataupun guestar yang berhubungan dengan bidang tersebut. Mungkin juga dapat diselingi dengan hadiah-hadiah kecil yang dari guestar memberikan pertanyaan dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Mungkin itu bisa memacu semangat siswa untuk hadir dan turut serta di webinar tersebut. Kalau MEM sendiri sasarannya jangan hanya siswa Asofa, tapi kalau bisa ke masyarakat luas, remaja-remaja lain atau dari sekolah-sekolah lain bisa ikut kita juga gitu. Ada tambahan dari Farid atau Naila? Yang akan dilakukan seperti apa lagi gitu? Biar pesertanya tidak hanya dari Asofa, sekaligus kita juga memperkenalkan ini loh OSIS SMA Asofa mengadakan kegiatan keren begitu. Terima kasih, Mem. Mungkin ada tambahan sedikit, Mem. Jika kita membukanya untuk umum, itu bagus juga, Mem. Soalnya kan kita bisa menjualkan tiket ataupun tiket yang dimana nanti orang yang masuk ke situ bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin itu bisa membuat ramai atau banyak orang yang akan datang di webinar tersebut. Terima kasih, Mem. Dikembalikan ke Lina, thank you. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rita Justina. Selanjutnya, panelis kedua, Ibu Nur Hayati Nur SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Ibu, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Wina. Oke, semakin lebih jelas ya programnya dari paslon nomor 2, lebih rinci menurut Ibu. Oke, bagus, tenang-tenang menghanyutkan gitu ya. Jawabannya tenang, tapi kita paham. Oke, tadi visinya membangun karakter ya, membangun karakter. Tentunya karakter yang baik ya, Nak. Apalagi untuk zaman sekarang. Ibu berharap nanti program-program yang dijalankan, ya program-program yang dibuat dan dijalankan itu memang membangun karakter yang baik, karakter yang tangguh untuk generasi kita ini ya, generasi muda ya, tentunya anak-anak SMA sama Sofa ke depannya. Oke, yang menarik buat Ibu tadi programnya adalah kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir dan kita memang berdoa secepatnya pandemi ini berakhir. Ya Nak, biar normal lagi kehidupan kita. Oke, tadi ada programnya bahwa untuk sos, kaos, dan apa satu lagi tuh Nak? Ya itu diambil alih katanya oleh OSIS ya. Yang sebelumnya mungkin SOS kita minta bantuan untuk OSIS mengisi sedikit aja gitu atau membantu kita di kepanitiaan guru-guru. Ini meminta sekolah agar sepenuhnya oleh OSIS gitu yang menjalankan. Oke, bagus menurut Ibu. Dan
tapi memang harus disiapkan ya, dan kembali kita ke visi misi anak ibu tadi ya, beracuan kepada itu, yaitu membentuk karakter SMA sama SOFA ya, khususnya akan lebih tangguh, lebih baik ya, berakhlak mulia. Oke, yang fisiknya kuat. Itu terpenting ya nak. Oke, gitu aja tanggapan dari Ibu. Kalau apa namanya, proses untuk menuju SOS dan KAOS itu diambil alih oleh OSIS, itu caranya kira-kira atau usaha dari anak Ibu apa? Oke, gitu aja pertanyaan Ibu. Terima kasih kepada Ibu NHN. Bagaimana cara kami dalam menjalankan LDKS tersebut? Mungkin kalau di masa pandemi ini itu secara Zoom meeting itu dapat dilakukan. Jika tidak ada halangan seperti pandemi, kita akan melaksanakannya di sekolah. Mungkin kalau jika kita melaksanakannya di sekolah, itu akan lebih jelas dan lebih efektif jika kita melakukannya di sekolah. Tapi itu jika tidak ada halangan seperti pandemi. Kalau ada halangan seperti pandemi, mungkin kita bisa melakukannya secara online. Mungkin itu saja, Bu. Oke, Ibu minta kepada Naila pandangannya atau tambahannya. Seperti yang Bang Farid bilang tadi, Bu, kita nih bisa melakukan LDKS atau SOS atau KAOS tadi itu secara online, Bu, secara Zoom maupun via lainnya, Bu, saat pandemi ini. Jika sudah tidak pandemi lagi, kita bisa sekolah dan lebih efektif juga, Bu. Oke, makasih Naila. Oke, cukup, terima kasih anak Ibu Farid dan Naila. Silakan Syahwina. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati Nur. Selanjutnya, panelis ketiga, Ibu Rosvianti SS, selaku orang tua salah seorang dari peserta Diksmapa, yaitu Trisha Rahadatul Aisy, kelas 11 NIR 3. Kepada Ibu, dipersilahkan. Oke, terima kasih Wina. Melihat ya, dari Farid sama Naila tadi, Putih Naila Sari ya, itu programnya sudah jelas terstruktur, kemudian ada moto. Kalau kita nggak membandingkan ya, cuman kalau melihat itu dari segi programnya jelas detailnya seperti apa. Should I ask you in English? Even though I'm the parents, meskipun Mem wali murid, bisa nggak Mem bertanya dalam bahasa Inggris? Mem hanya ingin tahu, I want to know the progress of your English in our English lessons because we have 10 hours a week. Farid, Naila? I'll try, Ma'am. Okay, good. What do you think? What is the progress? What is the progress that you got as the students about English process in 10 hours a week? And then later, if you be chosen as one of the leader in OSIS, what will you do? What will you do to increase the students' capability in English? How to invite them beside us as an English teacher? What will you do? Oke, silakan Farid or Putih Naila will answer me. Pertanyaannya, bahasa Inggris kita kan sudah 10 jam ya nak ya. Jadi, sebagai calon ketua OSIS atau nantinya seandainya kalian berdua terpilih,
Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove, untuk menginvite kawan-kawan kalian semua agar terbiasa in spoken English every day? Menjadikan sekolah kita sebagai sekolah yang berbasis agama dan juga berbasis umum dan berbasis bahasa Inggris. Oke, please answer in English. Terima kasih kepada Mem. Bolehkah saya menjawabnya dengan bahasa Indonesia saja, Mem? Boleh. Untuk menginvite atau mengajak teman-teman kita untuk setiap hari berbahasa Inggris, itu mungkin dengan pelan-pelan kita mengajarinya, ataupun kalau dari guru bisa memberikan games agar saat belajar tidak monoton full belajar, ada selingan-selingan sedikit seperti menonton film, bermain games, dan hal-hal lainnya. Mungkin dengan sedikit refreshing seperti itu, teman-teman kita tidak bosan untuk berbahasa Inggris dan tidak menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Oke, Mem tanya Naila. Putih Naila Sari. Putih, halo. Putih Naila. Oke, nggak ada respon ya. Mem tanya Sandi dan OSIS. Kira-kira untuk biar jadi ikon, English jadi ikon di sekolah kita. Kira-kira apa yang Farid lakukan seandainya Farid sebagai ketua OSIS? Dalam arti menjadi ikon ini seperti apa, Mem? Apakah sekolah kita menjadi ikon bahasa Inggris? Maksudnya nak, setiap kita berbicara, kita menggunakan bahasa Inggris dimanapun kita berada, kita akan menggunakan dengan tidak mengesampingkan mata pelajarannya, tapi kita mencoba menjadikan sekolah kita itu adalah sekolah yang berbasis dengan bahasa Inggrisnya. Kira-kira sebagai ketua OSIS, apa yang Farid bisa lakukan untuk menginvite kawan-kawan biar setiap hari membiasakannya? Boleh, Putih Naila juga boleh jawab, silakan. Mungkin agar silakan, kita Putih Naila. menjadi ikon. Siapa yang mau jawab, Putih Naila atau Farid? Saya aja, Mem. Oke, silakan Farid. Mungkin agar sekolah kita tuh lebih dikenal sekolah dari luar, bahwa kita tuh menjadi ikon yang dimana sekolah itu berbasis bahasa Inggris. Mungkin dari hal-hal kecil seperti menyapa ataupun yang biasa kita lakukan itu menggunakan bahasa Inggris. Karena dengan terbiasa, dengan membiasakan, kita akan menjadi terbiasa. Karena di sekolah kita ini multi language, dan mungkin beberapa teman-teman tidak memahami bahasa Inggris dan tidak tahu bagaimana cara pengucapannya. Mungkin karena itulah mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris dan mereka masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Mungkin begitu. Oke, Farid. Semoga seandainya nanti Farid terpilih, Mem berharap Farid adalah sebagai pionir, sebagai tiang utama untuk menginvite kawan-kawan agar membiasakannya setiap hari. Membiasakan menjadi terbiasa, right? Oke, Mem rasa itu aja. Terima kasih, Farid, Putih Naila. See you. Mem, thank you, Mem. Terima kasih kepada Ibu Rosyanti SS dan terima kasih kepada seluruh panelis yang telah memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Baiklah, sekian penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon nomor urut 2. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Paslon 3, Zalfa Adrani dari kelas 11 NIA 3 dan Dava Albetlin dari kelas 10 NIA 3 yang dimoderatori oleh Muhammad Aditya Haikal. Kepada moderator dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada calon ketua OSIS, Zalfa Adrani dan Dafa Albetlin dengan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, program, dan moto. Kepada paslon nomor urut 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk para ibu panelis, guru, dan teman-teman yang sudah hadir dan menonton live stream kita. Nama saya Zalfa Adrani dari kelas 11 MIA 3 dan Dafa Albetlin sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami akan menyampaikan visi misi dan program kami selama setahun ke depan. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa dan siswi untuk mengembangkan potensi diri agar terciptanya SMA Islam As-Soffa Pekanbaru sebagai sekolah yang unggul serta mewujudkan OSIS sebagai rumah kreativitas dan inovasi bagi siswa dan siswi demi memberikan manfaat yang sebesar-besar. Selanjutnya, misi akan dibacakan oleh wakil saya kepada Dafa Albetlin, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Zalfa. Jadi misi kami yang pertama itu adalah menjadikan program kerja untuk memajukan sekolah serta pengembangan dan aktualisasi potensi bagi siswa-siswi SMA As-Soffa Pekanbaru. Yang kedua, menjalin komunikasi yang transparan antar anggota, MPK, Sivitas, maupun pihak eksternal. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan program kerja yang maksimal. Yang keempat, mengembangkan inisiatif-inisiatif baru dari anggota maupun siswa-siswi SMA As-Soffa Pekanbaru. Yang kelima, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan keberagaman baik di dalam maupun antar angkatan. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan warga SMA Islam As-Soffa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program kerja kami terbagi menjadi dua, yaitu secara daring dan non-daring. Secara daring, program kami adalah yang pertama, Raise Fund. Raise Fund artinya galang dana. Contohnya, bagi-bagi masker ke pengguna kendaraan bermotor karena kurangnya kesadaran rakyat sekitar yang masih tidak menggunakan masker saat berkendara. Bisa juga membagikan sembako kepada orang yang kurang mampu, dan program ini dibantu oleh Departemen Humas. Yang kedua adalah e-sport. E-sport adalah olahraga elektronik, yaitu sebuah istilah untuk kompetisi permainan video. Contohnya seperti game PUBG, Mobile Legends, Valorant, dan sebagainya. Saya rasa e-sport ini wajib dimasukkan, apalagi negara Indonesia telah mengakui e-sport sebagai salah satu cabang olahraga. Yang ketiga adalah 3G atau Go Green. 3G artinya dalam pembelajaran Green Education, yakni reduce, dan recycle. Program ini akan dibantu oleh Departemen Green Team. Semenjak Corona, kita dianjurkan untuk school from home atau work from home, di mana kita tidak keluar rumah jika tidak adanya kepentingan agar meminimalisir penyebaran virus Corona. Agar tidak bosan di rumah, kita bisa melakukan hal-hal positif, misalnya seperti olahraga ataupun membersihkan rumah. Yang keempat adalah CREAT, yaitu Creativity Development. Sesuai dengan misi kita, yaitu mengembangkan potensi dan aktualisasi siswa-siswi SMA, di mana kita akan mengembangkan kreativitas dalam program kami ini. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik, contohnya seperti lomba gambar digital, dibantu oleh Departemen ART dan IT. Selanjutnya, program non-daring akan disampaikan kepada ketua saya, yaitu Kak Zalfa. Kepada Kak Zalfa dipersilakan. Saya akan menyampaikan program kerja saya yang kita laksanakan dengan protokol. Pertama adalah FESPA. Seperti yang kita tahu, FESPA adalah salah satu acara besar tahunan SMAFA, di mana OSIS sangat berperan besar dalam acara ini. Tahun lalu FESPA dilaksanakan di gelanggang remaja, di mana ada 4 lomba yang dilaksanakan, yaitu speech dan storytelling yang dilaksanakan di sekolah, futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal 5, dan basket yang dilaksanakan di gelanggang remaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu program saya, yaitu SMAFest. SMAFest atau SMAFA Festival adalah acara baru yang mungkin sebelumnya belum ada di program OSIS. Ini terbentuk atas inisiatif saya sendiri. SMAFest ini nanti bisa menjadi salah satu ajang buat para siswa-siswi kelas 10 dan 11 nampilin bakatnya mereka, misalnya per kelas nampilin drama musikal, tarian, pameran, atau lukisan. Jika masih dalam keadaan corona seperti ini, SMAFest ini akan diganti dengan tadi yang sudah wakil saya jelaskan, yaitu CREAT atau Creativity Development. Selanjutnya akan ada Class Meet. Class Meet adalah acara tahunan yang biasanya diadakan setelah selesai ujian semester 1 menuju liburan. Biasanya terdiri dari lomba basket, futsal, e-sport, dan lomba lainnya. Yang keempat adalah Fun Friday. Fun Friday adalah kegiatan di hari Jumat, dilaksanakan di pagi hari setelah zikir pagi petang. Program ini saya buat untuk menjalin kebersamaan dan kesulitan antar atau lintas angkatan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan tentu seperti namanya, Fun Friday yang artinya Jumat Ceria. Contoh kegiatannya seperti membuat mading, membersihkan atau merias kelas, pagi literasi, dan lainnya. Fun Friday ini bisa dilaksanakan sebulan 2 kali diselingi dengan Jumat Berkah. Jadi buat refreshing gitu. Selanjutnya saya akan membacakan program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Program harian yaitu mengabsen siswa yang terlambat, piket harian secara bergilir di gerbang, menertibkan siswa dan kegiatan pakaian dan keharian, menertibkan saat sholat asar di masjid. Kalau program mingguannya adalah menertibkan murid saat sejuk, infak setiap Jumat yang dibantu oleh Departemen Rohis, bank sampah yang dibantu oleh Departemen Litim. Kalau program bulanannya, Fun Friday dan sejuk, dan Go Green tadi yang 3G. Kalau program tahunan, SOS, LDKS, KAOS, FESPA jika masih pandemi, dan e-sport saat daring, SMAFest, Classmeet, PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional, CREAT atau Creativity Development, dan Classmeet. Selanjutnya, program jangka panjang dan pendek akan disampaikan oleh wakil saya kepada Dafa Albertin, dipersilakan. Program jangka pendek kami ada Maulid Nabi, debat, dan PHBN. Sedangkan jangka panjang ada FESPA, SMAFest, Classmeet, dan CREAT dan Rise Fund. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3 telah menyampaikan visi, misi, dan program. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pertanyaan, kritik, dan saran daripada panelis kepada panelis pertama, yaitu Membrita Justina SPD. Kepada Membrita dipersilahkan. Baik, tambah happy lagi, dari awal happy, kedua happy, ketiga happy lagi. Tepuk tangan dulu buat ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Proud of you, bangga lihat ketiga pasangan calon ini. Jadi dimulai dari Adib, kemudian tadi ada Farid, kemudian Zalfa. Senang lihatnya, jadi tambah semangat walaupun di rumah aja tetap semangat karena program-programnya bagus-bagus dan Mem tahu masing-masing orang-orang ini adalah para pekerja-pekerja keras juga, sosialnya juga bagus. Jadi untuk Zalfa mungkin sebelumnya kita juga sudah ada kerjasama, maksudnya Mem sudah ketemu Zalfa juga, Adi, Farid juga, untuk di Kemilau Asofa kemarin, bagus. Dan kedepannya, yang seperti Mem sampaikan juga, kita memperingati atau miladnya agak sedikit, bukan sedikit ya, besar mungkin, karena ini 30 tahun Yayasan Asofa, memang butuh sangat bantuan dari anak-anak Mem, terutama OSIS di SMA Islam Asofa. Tadi ada dari Zalfa, ada yang banyak yang baru, yang bagus-bagus, seperti e-sport ya, yang Dafa bacakan tadi. Dan Mem juga baru tahu ternyata diakui itu ya, e-sport di nasional. Benar apa enggak itu? Benar, Mem. Benar ya. Nah, jadi gak apa-apa, mungkin itu nanti masuk di salah satu di kegiatan di rangkaian milad, tapi yang dilaksanakan oleh OSIS MAFA. Nah, boleh dijelaskan mungkin itu seperti apa? Kemudian apakah itu pesertanya itu memang, maksudnya kan kadang kalau gamers yang gamers banget gitu, yang hari-harinya itu kadang agak terkesan negatif. Nah, menurut antum berdua, itu bisa dijelaskan detail lagi nggak cabang-cabang e-sport itu apa aja, dan seperti apa nanti pelaksanaannya? Mungkin itu dulu. Silahkan. Ya, Mem, terima kasih. Jadi, cabang-cabang e-sport itu bisa permainan video maupun juga kayak digital-digital gitu. Kalau untuk apa namanya? Apa tadi, Mem? Kok lupa. Cara pelaksanaannya, mungkin jenis lombanya apa aja bisa Dafa sebutkan, dan kira-kira itu bakal bagus nggak sih untuk remaja-remaja, karena kan targetingnya adalah peserta mungkin dari SMP dan SMA pastinya kan?
Kalau untuk cabang-cabang olahraganya pastilah utama itu game. Apalagi kan kalau cowok-cowok nih tukang main game nih kan. Kalau udah dengar e-sport aja gitu, wah ada e-sport nih, semangatlah kita, kan. Nanti pasti mau tuh semangat. Itu nanti ada positifnya. Nah, itu nanti dikasih hadiah gitu. Oke, apa itu Dava? Mem nggak tahu nih, guru-guru juga mungkin baru dengar juga. Apa Mem yang kudet ya, kurang update apa? Contohnya, ya PUBG ya, PUBG ya. Ya, PUBG. Apalagi? Mobile Legend. Terus kayak ya, terus kayak Valorant, game FPS di komputer gitu kan. Mungkin untuk ada Among Us juga kayak game fun match kayak Werewolf gitu lah, Mem. Berarti itu pesertanya laki-laki, bukan perempuan ya? Bisa cewek, ada juga cewek yang main game kan. Ada juga. Oke. Kalau ke Zalfanya mungkin apa tadi ya? Yang Smafest tadi, Zalfa bisa dijelaskan lagi? Oke, Mem. Jadi kan itu salah satu program baru yang mungkin belum ada di OSIS-OSIS sebelumnya. Jadi itu atas inisiatif Zalfa sendiri. Jadi Smafest itu diadakan salah satunya buat menjadi kenang-kenangan buat nanti kakak kelas 12-nya nanti pas lulus, Mem. Jadi Smafest itu kan salah satu misi Zalfa untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi. Nah, jadi di situ tuh mungkin per kelasnya nanti bisa mungkin ada drama musikalnya, atau mungkin mereka bisa nyanyi per grup kelas. Jadi terserah gitu Mem apa aja. Nanti ditutup dengan acara, mungkin kita bisa manggil motivator, atau kita bisa manggil artis, pokoknya sesuai banyaknya minatnya tuh apa gitu. Jadi nanti closingnya tuh bisa berkesan juga buat kakak kelas 12 yang lulus dari Smafa, jadi berkesan juga buat merekanya gitu. Tapi di situ sebelumnya kita juga ada kayak mungkin anak kelas 10 dan kelas 11-nya tuh mungkin ada drama musikal atau mungkin ada pameran seni dan lain-lainnya gitu, Mem. Oke, thank you. Jadi ketiga pasangan calon sebelum Mem tutup, programan tuh bagus. Jadi siapapun nanti yang terpilih, tolong nanti digabungkan karena kalianlah yang akan mengkomandoi atau menggerakkan teman-teman di OSIS siapapun nanti itu untuk biar tambah eksis lagi nih. Smafa udah eksis, biar lebih eksis lagi. Dan Mem juga butuh sekali bantuan antum-antum semua. Jangan lupa tag Sekolah Asofa Instagram, karena mungkin selama ini yang paling digunakan saat ini adalah Instagram itu tadi, media sosial Instagram. Mungkin itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mem Rita. Selanjutnya panelis kedua yaitu Ibu Nurhayati Nur SPD. Kepada Ibu Nurhayati Nur dipersilahkan. Oke, terima kasih Adit, moderatornya. Boleh komentar sedikit ya. Tadi Mem kudet katanya. Ya, iyalah gitu ya, karena Mem Rita anaknya perempuan dua-duanya. Oke, kalau saya laki-laki, Mem jadi tahu juga lah sedikit ya, Among Us, ML, apa sih, Mobile Legend. Oke, PUBG gitu ya. Baik, anak ibu, terima kasih atas penyampaian Zalfa dan Dava. Oke, Dava kayaknya orangnya asik tuh gitu ya. Oke, gitu Mem, gitu ya. Oke, gini nak, tadi di program anak ibu yang udah anak ibu sampaikan itu belum muncul bagaimana menumbuhkan karakter Islaminya, karena kita jelas notabene kita SMA Islam Asofa. Ya, itu program yang menumbuhkan ya bertambahnya keimanan kita, bertambahnya akhlak baik kita, mendukung maksud ibu atau menumbuhkan akhlak baik dari kawan-kawan, itu seperti apa programnya. Karena memang program yang anak ibu sampaikan tadi itu program-program baru semuanya, itu memang banyak kreativitas ya, apalagi ada ditambahkan e-sport. Memang sebelum ini e-sport kita belum pernah
lombakan, tapi kita pernah ikut lomba. Ya, peserta didik kita ada pernah Ibu izinkan untuk berlomba ke sekolah lain atau tempat lain gitu ya, Nak ya. Jadi gini, yang seperti Mem Rita sampaikan tadi, e-sport gamers gitu ya, itu kayaknya kalau kita ya namanya emak-emak ya, itu pasti mohon maaf tanda kutipnya ya ada sisi negatifnya lah gitu ya, Nak ya. Jadi Ibu berharap kalau memang nanti e-sport, tapi jangan sampai membawa kawan-kawan juga kecanduan games juga gitu ya, harus kita apakan porsi-porsinya. Ya, itu Bu, itu aja sih yang Ibu khawatirkan. Tapi Ibu mendukung saja kalau memang ada e-sport. Memang e-sport sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya memang masuk ke itu termasuk olahraga gitu ya, kan disebut e-sport. Oke, gitu aja ya tanggapan dari Ibu. Ya pertanyaannya mungkin yang tadi Nak, apa program anak Ibu yang menumbuhkan ya keimanan, menumbuhkan atau membiasakan akhlak yang baik untuk kawan-kawan anak Ibu. Itu aja. Ibu mohon jawabannya dari Zalfa ada, dari Dafa juga nanti ada. Oke, terima kasih. Oke, makasih buat Bu Nehan. Jadi Bu, mungkin buat biar ada buku, itu tuh ada namanya Zalfa berinisiatif buat bikin program namanya Malam Mabit, Malam Bina dan Takwa. Mungkin kita tuh bisa kayak nanti di malamnya tuh baca Al-Quran, sholat tahajud, kayak gitu-gitu Bu. Jadi nggak semuanya juga tentang kreativitas, mungkin bisa juga ditambah masukan dari Ibu tentang akhlak dan lain-lain itu Bu. Bapak sih awalnya mikir bikin programnya Malam Mabit gitu, Malam Bina dan Takwa gitu Bu. Oke, Dafa. Ya Bu, jadi kan kami ini juga awalnya mau bikin mabit, tapi karena mikir corona nih masih lama lagi, orang-orang pada lasak gitu kan. Jadi kayak diapakanlah dulu. Di mabit tuh kan selain baca Al-Quran, sholat tahajud, dikasih penerangan, biar otak kita ini cerah lagi gitu kan. Mungkin perayaan tahun Hijriah gitu kan, meriahkan biar Islam gitu. Nah itulah Bu, mungkin itu aja gitu. Oke, terima kasih Dafa, Zalfa. Yang Anak Ibu sampaikan tadi itu kan dalam bentuk mungkin tahunan ya Nak ya, kayak Malam Mabit gitu. Terus seperti PHBI lah ya, peringatan Hari Besar Islam. Tapi Ibu maunya yang ada program perharinya gitu ya Nak Ibu. Ya per hari, ya karena namanya iman, ya namanya akhlak. Ya Nak, itu memang harus setiap hari kita timbulkan gitu. Ya Nak ya, kira-kira programnya apa? Yang selain daripada, ini memang bagus nih kreatif dari Zalfa dan Dafa ya, ide-idenya udah muncul tadi ya. Cuman yang untuk bagian keislaman ya Nak, keagamaan kita. Coba selain daripada sejuk dan zikir itu kira-kira idenya apa lagi? Kalau menurut Zalfa Bu, mungkin ada hafalan per hari gitu Bu, yang bisa dibantu sama guru Al-Quran. Kan dengan kita membiasakan, itu bakal jadi kebiasaan juga kan Bu. Sebenarnya juga kebiasaan kita kayak sholat, baca Al-Quran itu kan tumbuh dari diri sendiri. Nah mungkin kalau misalnya dibantu misalnya dengan hafalan, lama-lama kan itu akan jadi kebiasaan baik. Mungkin salah satu programnya adalah hafalan one day one ayat yang udah diselenggarakan, itu tetap dilanjutin Bu. Walaupun dengan pandemi kayak gini, dengan setoran secara per hari mungkin, itu bisa jadi program yang bisa membangun imtak Bu. Oke, terima kasih Zalfa. Mungkin bisa juga nanti itu ya dikoordinasi oleh OSIS ya Nak ya. Oke, ya terima kasih Zalfa, Dafa dan dua pasang
calon yang tadi nomor 1, nomor 2. Oke, walaupun nanti nggak terpilih gitu ya, nah tetap saling kerjasama anak ibu yang 3 pasang ini ya. Oke, saling mengisi, saling bekerja sama. Oke, terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati Nur. Selanjutnya, juri nomor 3 yaitu Mem Rosvianti SS. Kepada Mem dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Zalfa dan siapa satu lagi temannya nih, Dafa ya. Zalfa dan Dafa. Programnya bagus, Mem lihat ya. Cuman kalau Mem lihat di sini memang seperti yang disampaikan sama Ibu Nurhayati Nur itu kurang balance ya nak, unbalance. Itu lebih banyak ke yang sifatnya ke yang untuk ke siswa yang lebih ke what we call yang untuk produktivitas siswa itu banyak seperti Semafa Festival, kemudian ada e-sport, dan sama seperti yang bilang sama Bu NHN, Mem tidak melihat, itu kurangnya melihat ke arah program keagamaan atau ke religiusnya, begitu tidak ada tersebut dari tadi. Ketika ditanya, itu baru muncul. Mem berharap itu buatlah balance, minimal balance ya, antara program keagamaan dengan program yang non-akademis lainnya. Oke, pertanyaan Mem buat kalian berdua. Terserah siapa yang mau jawab, Zalfa sama Dafa ya. But I'm sure that your program is very good. Program kalian dua-duanya bagus. Cuman pertanyaan Mem seperti ini. Seandainya pandemi ini berlarut-larut, kita kan nggak tahu ya. Seandainya pandemi ini berlarut-larut, kemudian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS terpilih nantinya, seandainya ya masih dalam quotations, apa sih yang bisa kalian lakukan? Ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjalankan program yang ada, menjalankan program yang sudah kalian sampaikan di sini, terkhususnya di bidang pembentukan karakter dan pembentukan akhlak kawan-kawan semua, kawan-kawan maupun abang-abang kelas di atas. Karena kalau sekarang kita kan lost control nih, kita tidak bisa mengontrol dari pihak sekolah. Sementara kalau di rumah itu kan otomatis orang tua kita, ya nak ya. Jadi Mem mau bertanya, sejauh mana pemikiran kalian ke depannya seandainya terpilih, tetapi kita masih tetap dalam status corona seperti ini. Silakan. Silakan Zalfa atau Dafa. Gimana tadi, Mam? Gimana kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Kalau seandainya corona ini akan terus berlanjut-lanjut, kita kan nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini kan. Seandainya coronanya terus berlanjut, ya, dan kalian terpilih sebagai wakil dan ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjalankan program sekolah atau program yang sudah kalian sampaikan di sini? Oke, baik, Mem. Jadi kan kita tuh bikin programnya dua, ada yang daring sama non-daring. Mungkin kalau misalnya pandemi corona ini terus berlanjut sampai nggak tahu kapan, kita cuma bisa ngelakuin program-program yang daring aja, Mem. Karena kan kita nggak tahu nih pandeminya bisa sampai kapan. Kalau misalnya pandeminya udah selesai, mungkin kita bisa jalanin program-program yang emang di luar masa pandemi. Tapi kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, Mem, kita cuma bisa jalanin program yang emang cuma bisa diselenggarakannya via Zoom atau via online, Mem. Gitu. Oke, kalau dari Dafa seperti apa? Kalau dari saya, Mem, kan untuk menjalankannya tuh ada program daring juga. Jadi ya dikerjakanlah dulu program daringnya. Kalaupun masih mau untuk menjalankan non-daring, kita ikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer. Kalau misalnya ada yang melanggar, itu konsekuensinya siapapun dia tidak boleh ikut acara tersebut. Siapapun dia, apapun kepentingannya, nggak boleh dia ikut.
Oke, cuman seperti yang Mem sampaikan tadi ya, baik itu Zalfa maupun Dafa, itu Mem berharap programnya itu buat balance ya nak ya, buat balance. Jadi program keagamaan, karena sekolah kita itu kan sekolah Islam, sama seperti yang disampaikan Ibu Nur Hayati Nur tadi, buatlah balance antara kegiatan keagamaan, kegiatan non-akademisnya atau ekstrakurikulernya, buat dia 50-50 lah minimal, ya nak ya. Dan itu tolong dicantumkan di dalam program kerja yang sudah dibuat. Oke? Mungkin hanya itu aja, mengucapkan selamat bagi kalian nantinya yang terpilih, semoga bisa mengemban amanah dari kawan-kawannya. Terus kalau seandainya tidak terpilih, semoga kalian bisa mengkombinkan program kalian dengan program 2 paslon yang lainnya lagi. Oke, Mem rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Terima kasih kepada para panelis telah memberikan pertanyaan, kritik, dan saran. Selanjutnya kepada MC. Baiklah, dengan berakhir penyampaian visi dan misi oleh paslon ketiga, maka berakhirlah pula acara kampanye kita pada hari ini. Ayo, sahabat Semafa, jangan lupa tentukan pilihanmu pada 5 Oktober 2020. Saya, Rizkia Alfaliza, selaku MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.